بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Jami' Shaghir karya As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 4111. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah man, orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa orang yang mempelajari dan mengajarkan Quran adalah orang yang terbaik? Karena inilah tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Seorang rasul yang membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang ini melakukan tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi orang yang paling baik. Kemudian yang dimaksud ta'allam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini dipahami oleh para ulama mencakup dua. Yang pertama menghafalkannya, dan yang kedua mempelajari maknanya. Jadi tidak cukup hafal saja. Hafal itu satu bagian dari ta'allama. Kemudian memahami maksudnya, ini bagian yang kedua. Kemudian 12, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang yang lam yatruk, tidak meninggalkan akhiratahu, akhiratnya, di dunyahu, untuk dunianya, wala dunyahu, juga tidak meninggalkan dunianya, di akhiratihi, untuk akhiratnya, walam yakun, dan dia tidak menjadi kallan, beban, ala nasi, terhadap manusia. Hadis ini dikatakan sahih oleh Suyuti, tapi hadis ini dikatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena di dalamnya ada rawi bernama Nuaim. Dia seorang perawi yang memalsukan hadis atas nama Anas bin Malik nih, maka tidak benar bahwasanya hadis ini sahih. Adapun isinya bagus. Jangan kita meninggalkan akhirat gara-gara dunia, jangan meninggalkan dunia gara-gara akhirat, tapi dua-duanya dilakukan. Karena kalau kita tidak mau kerja, kita akan menjadi kallan, beban pada manusia. Nah, kalau kita mau bekerja, maka kita menghidupi diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'iffuha in kana kharaja yas'a ala nafsih. Kalau seseorang itu keluar untuk menghidupi diri sendiri, yu'iffuha, menjaga dirinya dari minta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu termasuk fi sabilillah. Jadi fi sabilillah tidak harus jihad ya. Fi sabilillah itu bisa juga dengan bekerja mencari nafkah. Ini hadis yang sahih. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Ini saya kecilkan dulu, tulisannya terlalu besar. Kemudian 13, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang yang yurja, diharapkan khairuhu, kebaikannya, wa yu'manu, dan dirasa aman, syarrahu, dari keburukannya. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah man, orang yang la yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, wa la yu'manu, dan tidak dirasa aman, syarrahu, dari keburukannya. Kapan kita itu diharapkan kebaikannya?
Para ulama mengatakan kalau orang itu dominan berbuat baik, maka dia akan diharapkan kebaikannya. Sebaliknya, kalau orang itu dominan perbuatannya jahat, maka tidak akan diharapkan kebaikannya. Sehingga maksud hadis ini adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang amal baiknya itu lebih dominan daripada amal buruknya. Nah, orang seperti ini akan diharapkan kebaikannya dan akan dirasa aman dari keburukannya. 14. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah azhadukum, yang paling zuhud di antara kalian fid dunya, terhadap dunia, wa arqabukum, dan paling berharap di antara kalian fil akhirah, terhadap akhirat. Hadis ini diperselisihkan derajatnya, tapi isinya bagus, bahwasanya hendaklah orang muslim itu zuhud kepada dunia, yaitu tidak memasukkan dunia di dalam hatinya. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan dunia tidak pernah menoleh kepadanya. Sesungguhnya Allah taala tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih dipunci oleh Allah daripada dunia, dan dia tidak melihat kepada dunia mundu khalaqaha, sejak dia menciptakan dunia, karena benci kepada dunia tersebut. Ini hadis sangat populer di atas mimbar-mimbar, tapi saya jujur hadis ini derajatnya dhaif, bahkan maudhu kata Albani. Bahwasanya Allah benci kepada dunia, betul. 15. Khairukum, orang yang terbaik dari kalian islaman, akan Islamnya adalah ahasinukum, orang yang bagus di antara kalian akhlaqan, akhlaknya, dengan syarat idza faquhu, apabila mereka itu paham agama. Yang dimaksud paham agama itu adalah paham apa saja perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Karena aturan agama isinya dua, ada perintah, ada larangan. Perintahnya disuruh dilakukan, larangannya disuruh dihindari. Nah, orang disebut faqih itu kalau dia meninggalkan larangan Allah dan melakukan perintah Allah, itu baru disebut faqih. Sehingga kalau hanya akhlaknya bagus tanpa faqih, nggak ada gunanya. Orang-orang kafir banyak yang akhlaknya baik tapi tidak ada gunanya. Nah, harus ada disertai dengan pemahaman terhadap agama ini. 16. Khairukunna, sebaik-baik kalian istri-istriku adalah atwalukunna, yang paling panjang di antara kalian yadan, akan tangannya. Setelah mendengar sabda ini, istri-istri Nabi kemudian mengukur tangan-tangan mereka, siapa yang paling panjang. Ternyata ketahuan yang paling panjang tangannya itu adalah Saudah. Maka Rasulullah SAW berkomentar, yang saya maksud bukan panjang tangan, yaitu tangannya dimeteri paling panjang, bukan, tapi paling panjang tangannya dengan perbuatan baik alias suka sedekah. Maka maksud hadis ini, sebaik-baik kalian wahai istriku adalah yang paling banyak sedekah. Nah, ternyata yang paling banyak sedekah adalah Zainab binti Jahshin, istri Nabi. Karena ada dua Zainab, Zainab Ummul Masakin. Ini juga istri Nabi tapi sudah mati. Nah, yang dimaksud di sini adalah Zainab binti Jahsh. Saudah tangannya paling panjang karena tubuhnya paling tinggi. Orang tubuhnya tinggi kan biasanya tangannya ikut panjang juga kan. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud, tapi yang paling suka sedekah. Karena itu zahir hadis ini menunjukkan berarti istri Nabi yang paling utama itu adalah siapa? Zainab binti Jahsh. Tapi ini tidak disepakati oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan istri Nabi paling utama setelah Khadijah adalah Aisyah. Adapun hadis ini bagaimana? Ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi memang di sini disahihkan Suyuti. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, berarti Zainab lebih utama daripada Aisyah. Kalau kita mengikuti yang mendhaifkan, kita katakan Aisyah lebih utama daripada Zainab. Dan kita temukan dalil bahwasanya Aisyah itu lebih utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fadla Aisyah ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Fadilahnya Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, istri-istri Nabi yang lain, termasuk seperti fadilah makanan tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Nah, ini berarti Aisyah lebih utama daripada Zainab, dan inilah pendapatnya jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun Khadijah, udah sepakat ulama bahwasanya Khadijah itu lebih utama daripada Aisyah. Ini Khadijah enggak dibanding-bandingkan karena Khadijah sudah wafat. Maka yang dimaksud ini adalah yang terbaik setelah Khadijah. Kalau Khadijah enggak ada tandingannya sama sekali. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya sedekah. Orang yang paling banyak sedekah berarti paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu pahalanya sangat besar. 17. Khairuhunna, sebaik-baik mereka para wanita, aisaruhunna, yang paling mudah di antara mereka shadaqan akan maharnya. Ini boleh dibaca shadaq, boleh dibaca sidak. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau wanita itu ketika dinikahi minta mahar tidak banyak-banyak, itu tanda berkahnya wanita tersebut. Maka ketika ditanya maharnya berapa, pun terserah panjenengan. Nah, ini tanda berkahnya wanita. Ini kita hendaklah mengharapkan adanya kebaikan-kebaikan yang banyak dari wanita tersebut. Bukan berarti tidak boleh mahar banyak, bukan ya, tapi lebih utama meminta mahar yang ringan. 18. Khayyira, telah disuruh memilih Sulaiman, Nabi Sulaiman, bainal mal, antara 3. 1. Harta, 2. Mulk, kerajaan, 3. Ilmu. Fakhtarul ilma, maka dia pilih ilmu. Fa'u'tiyal mulka wal mal, maka dia pun diberi kerajaan dan harta. Likhtiyarihil ilm, karena dia memilih ilmu. Hadis ini palsu. Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia harus punya ilmu, nanti dapat dunia, karena dengan kecerdasannya dia bisa cari harta sebanyak-banyaknya. Siapa yang pengen akhirat, sama juga, dia harus berilmu, karena dengan sebab ilmu dia mengetahui amal apa yang sedikit pahalanya besar. Siapa yang menghendaki dua-duanya, dunia akhirat, dia harus berilmu. Maka ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu menjaga kita. Kalau harta harus kita jaga. Ini bukan sabda Nabi ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. 19. Khayyirtu, aku disuruh memilih, baina, di antara asy-syafaati, memberikan syafaat, wa baina, dan di antara ayyudkhala, bahwasanya dimasukkan syatru ummati, separuh dari umatku, al-jannah, ke dalam jannah. Fakhtartu, maka saya memilih asy-syafaata, untuk memberikan syafaat. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaqahnya, rahmatnya Nabi kepada umatnya. Beliau disuruh pilih syafaat atau separuh, maka pilih syafaat. Kenapa? Li'annaha, karena syafaat itu a'am, lebih umum, wa akfa, dan lebih mencukupi. Jadi kalau minta separuh ya kasih di separuh, udah nggak bisa tambah. Kalau minta syafaat, nah, semakin banyak minta, semakin banyak minta, semakin banyak minta, dikasih terus, akhirnya lebih dari separuh. Atarawna, apakah kalian mengira syafaat itu lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, al-muttaqin, yang bertakwa? La, tidak, walakinnaha, tetapi syafaat itu lil mudnibin, untuk orang-orang yang berbuat dosa, al-mutalawwithin, orang-orang yang kotor dengan perbuatan dosa, al-khatta'in, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya syafaat diberikan kepada li ahli al-kabairi min ummati. Syafaati, syafaatku, li ahli al-kabairi, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, min ummati, dari umatku.
Jadi orang-orang jelek, orang-orang kotor, ya, koruptor dan sebagainya, itu bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti ini jangan disampaikan kepada mereka-mereka yang korupsi, Pak. Tambah banyak korupsinya nanti. Kemudian di sini perhatikan kata-kata muttaqin, ya. Setelah mim ta, muttaqin, bertakwa. Sebagian ulama membacanya al-munaqqina, bukan ta tapi nun. Kalau nun maka qafnya yang ditasydid, kemudian di fathah. Al-munaqqina, orang-orang yang dijernihkan. Dan bacaan ini lebih bagus. Kenapa? Karena berikutnya ada kata-kata al-mutalawwith, orang yang kotor. Nah, berarti kebalikannya adalah apa? Al-munaqqa, al-munaqqina, orang-orang yang dijernihkan. Tapi silahkan dibaca terserah sesuai tulisan panjenengan. Kalau di kitab panjenengan muttaqin, baca muttaqin. Kalau non berarti munaqqain, sesuai dengan tulisan masing-masing saja. Mungkin ada dua bacaan. Faslun fil muhalla bi al min harfil kha. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf kha tapi dimulai dengan alif lam. 4120. Al-khazin, penjaga harta maksudnya. Al-muslim, yang muslim. Al-amin, yang terpercaya, yang amanah. Alladzi yu'ti, yang dia memberikan ma umira bihi, apa yang dia disuruh terhadapnya, kamilan, sempurna, muwaffaron, disempurnakan, tayyibatan, dalam keadaan rela, bihi, dengan pemberian tadi, nafsuhu, jiwanya, fayadfa'hu, lalu dia memberikannya, ilal ladzi umira lahu, kepada orang yang dia disuruhkan untuknya, bihi, dengan harta tersebut. Itu adalah ahadu, salah satu, al-mutasaddiqaini, dari dua orang yang sedekah. Maksudnya gini, kalau saya punya harta, itu biasanya dulu harta itu disimpan oleh khazin. Khazinnya ini budak. Nah, kemudian saya nyuruh budak saya, itu ada orang datang minta-minta, tolong dikasih 50.000. Nah, kemudian budak saya ngambil 50.000, kasihkan peminta-minta tadi. Ini saya dapat pahala, kemudian budak saya juga dapat pahala. Itulah makna ahadul mutasaddiqain. Dia yang cuma ngelongke saja, yang cuma memberikan padahal bukan harta dia, itu sudah termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah, alias sama-sama dapat pahala. Saya dapat pahala sedekah karena itu harta saya. Budak saya dapat pahala sedekah karena dia membantu saya memberikannya. Tapi pahalanya menurut para ulama berbeda. Pemilik harta pahalanya berlipat-lipat ganda, sangat banyak. Adapun khazinnya ini yang hanya memberikan saja, ini maksimal pahalanya 10 saja. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bacaan ini mutasaddiqain ini boleh juga dibaca mutasaddiqin. Ahadu, salah satu, al-mutasaddiqin, dari orang-orang yang sedekah. Tapi mayoritas ulama membaca mutasaddiqain, dua orang yang bersedekah. Dua orang siapa saja? Pemilik harta sama budaknya yang menyerahkan harta sedekah tersebut. 21. Al-khasiratu, penyakit lambung. Itu adalah irqul kulliyah, itu adalah urat kulliyah. Nah, kulliyah ini di dalam syarah tidak disebutkan, sehingga kita cek saja dari kitab kamus, ya, apakah dalam kamus ada makna kulliyah. Ini ya, saya lihat dalam kamus, dalam syarahnya, al-khasirah irqul kilyah. Nah, di sini sama sekali tidak ada penjelasannya. Hanya dijelaskan bahwa dalam sebagian riwayat itu wa irqul kulliyah. Berarti lafalnya al-khasirah, sakit lambung, wa irqul kilyah, dan sakit irqul kilyah, dua penyakit. Kalau tanpa wawu berarti al-khasiratu irqul kilyah. Penyakit lambung itu adalah irqul kilyah, urat pada kilyah. Nah, sekarang kita lihat di kamus.
Kulyah ya dengan apa? Dengan dhammah. Al kulyah udwun fil qutni khalfal britun yunqid dam wa yufrizul baul wa huma kulyatani wal kulwah lughatun fiha. Kulyah itu adalah satu anggota tubuh fil qutn. Nah, qutn ini nama satu tempat dalam tubuh kita. Khalfal britun. Apa ini, Zat? Ada yang tahu? Yang fungsinya itu adalah yungkid dam, membersihkan darah, wa yufrizul baula, dan juga menyaring kencing, wa huma kulyatani, wal kulwah, sementara kulwah lughatun fiha, itu adalah satu logat di dalam kulyah. Nah, itu definisi dari kulyah. Coba kalau dicari terjemahnya secara bahasa Google, apa artinya kulyah? Ini karena hadisnya dhaif ya, nggak begitu penting. Tapi untuk cari terjemah nggak apa-apa. Ada satu tim. Baik, kita lewati dulu ya. Nanti ya, di akhir majelis nggak apa-apa kita lanjutkan. Penyakit khosirah, penyakit lambung itu idza taharraka, apabila dia bergerak, ada dia akan mengganggu sahibaha, pemiliknya. Fadawiha, maka obatilah penyakit tersebut bil ma'il muhraq, dengan air yang dibakar. Air yang dibakar maksudnya dimasak dengan api, nah, maka disebut dibakar. Wal asal, dan dengan madu. Ini hadis derajat yang dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Maka ringkasnya maksud hadis ini, kalau kita ada penyakit khasirah atau penyakit irqul kulyah tadi, kalau dia bergerak uratnya akan menjadi sakit. Nah, supaya tidak sakit, caranya adalah air direbus dengan api, kemudian dicampur dengan madu. Dan ini nasihat dari para dokter, bahwasanya madu itu lebih manfaat kalau dicampur dengan air kemudian diaduk daripada langsung diminum. Nah, maka hadis ini meskipun dhaif sesuai dengan teori kedokteran. Saya punya teman, istrinya seorang dokter. Nah, dia suruh suaminya kalau minum madu dicampur air. Nah, sehingga beliau setiap hari itu minum madu dicampur air. Ada Ustaz? Nah? Oh, ada gambarnya, tapi terjemah nggak ada. Kan bisa translate itu. Nah, ini cari sendiri ya. Dua-dua. Al-khalu, paman itu adalah warithun, mewarisi. Apa maksudnya? Maksudnya hadis 23. Al-khalu, paman itu, warithu adalah mewarisi man, orang yang la warithalahu, tidak ada ahli waris baginya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa khal, yaitu paman dari pihak ibu, itu bisa menjadi ahli waris dengan syarat si mayit tidak punya ahli waris. Ahli waris dibagi dua. Yang pertama, ahlu al-faraid, yaitu orang-orang yang dapat jatah yang sudah disebutkan dalam Quran, setengah, sepertiga, seperenam. Yang kedua, asobah. Asobah itu yang mendapatkan sisanya. Nah, ketika ada orang mati tidak punya ahlul faraid dan tidak punya asobah, siapa yang mewarisi? Menurut mayoritas para ulama, yang mewarisi adalah al-khalu. Berdasarkan hadis ini. Menyelisih mereka Imam Syafi'i ya. Jadi kalau menurut jumhur, ketika tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah dzawu al-arham. Khal itu termasuk dzawul arham. Dzawul arham itu adalah kerabat dari pihak ibu, itu namanya dzawul arham. Menyelisih mereka Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang tidak punya ahli waris, warisannya masuk ke baitul mal. Terus bagaimana dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, hadis ini berlakunya kalau tidak ada baitul mal. Kalau ada baitul mal, masuknya baitul mal. Tapi pendapat jumhur insya Allah sangat kuat, karena apa? Ketika Nabi mengatakan al-khalu warithu man la warithalah, di masa Nabi ada baitul mal.
Kalau di masa Nabi ada Baitul Mal, sementara Nabi mengatakan paman berhak mendapatkan warisan, nah, berarti dzawul arham lebih berhak. Ini perbedaan pendapat antara jumhur dengan Syafi'i. 24. Al-khalatu bibi itu bimanzilati sederajat al-ummi dengan ibu. Maksud hadis ini adalah dalam bab hadonah. Hadonah itu adalah hak mengasuh anak. Hak mengasuh anak, bibi dari pihak ibu lebih berhak daripada kerabat-kerabat yang lain. Jadi urutannya yang paling berhak mengasuh anak itu adalah satu ummun, ibu. Yang kedua abun, bapak, karena dia adalah anaknya sendiri. Yang ketiga khalatun, bibi. Ini ditetapkan seperti ini ketika ada rebutan. Misalnya suami istri cerai, siapa yang paling berhak merawat anak-anak? Yang paling berhak merawat anak-anak ummun, ibu. Kenapa? Yang paling kasih sayang ibu. Nomor 2 abun, bapak. Kalau bapak ibu tidak ada, kemudian jadi rebutan, siapa yang paling berhak? Khalatun, bibi dari pihak ibu. Tapi maksudnya bapak ibu ini bapak ibu ke atas, kakek nenek, semua itu disebut bapak ibu. Sehingga kalau masih ada kakek nenek, ya khalatun, bibi kalah, karena bibi itu derajatnya setelah sementara atau ibu itu adalah mencakup ibu langsung maupun ibu ke atas, yaitu neneknya dan seterusnya ke atas. Maka ini hadis ini bicara tentang hadonah, yaitu hak merawat anak ketika terjadi cerai atau ketika orang tuanya mati. Nah, itu yang paling berhak adalah al-khalah ketika tidak ada bapak dan ibu. Kemudian dari hadis ini diambil 2 pelajaran oleh para ulama. Pelajaran pertama, bahwasanya al-khalatu ahaqqu minal ammah. Bibi dari pihak ibu lebih berhak daripada bibi dari pihak bapak. Sama-sama bibi, tapi kalau dari pihak ibu disebut khalah, kalau dari pihak bapak disebut ammah. Nah, berdasarkan hadis ini, bibi dari pihak ibu lebih berhak seandainya rebutan. Pelajaran yang kedua, para ulama mengatakan uququl khalah ka uquqil walidah. Durhaka kepada bibi dosanya sama dengan durhaka kepada ibu sendiri, alias dosa besar. Ini bisa dicek di dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau punya kitab Al-Kabair, mengumpulkan dosa-dosa besar. Nah, salah satunya beliau katakan ini, ya, durhaka pada bibi dosanya dosa besar. 25. Al-khalatu, bibi itu adalah walidatun, seperti ibu sendiri. Maksudnya dari sisi berhak untuk dimuliakan tadi. Dan ini hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Meskipun didhaifkan Suyuti, ya, tapi disahihkan oleh Al-Albani. 26. Al-khubthu, perbuatan buruk, itu sab'una juz'an, 70 bagian. Lil barbar, untuk orang-orang barbar, tis'atun wa sittuna juz'an, ada 69 bagian. 69 bagian. Walil jinni wal ins, kemudian sisanya untuk jin dan manusia, juz'un wahid, 1 bagian. Artinya apa? Suku barbar itu suku yang sangat-sangat jahat sekali. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi apakah betul suku barbar seperti itu? Ya, lihat saja sejarah bagaimana suku barbar mereka bersikap kepada orang-orang yang lain yang ada di masa mereka. Tapi istilah barbar ini sudah mafhum ini, Pak. Pokoknya sesuatu yang dahsyat, ngeri, itu disebut apa? Barbar. Pentol barbar. Pernah tahu ya? Nah, itu maksudnya apa? Yang ngeri gitu, pedes atau gimana, nggak paham saya. 27. Al-khubzu, roti itu, minad darmak, dari gandum yang jernih. Ini termasuk hadis yang Anda tidak akan paham kecuali tahu sababul wurudnya. Sababul wurudnya,
Ada seseorang namanya Ibnu Sayyad. Dia dianggap oleh para sahabat sebagai calon Dajjal. Ibnu Sayyad ini hidup di masa Nabi SAW. Ibnu Sayyad tanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, surga itu tanahnya terbuat dari apa?" Maka beliau mengatakan, "Minad darmak," dari gandum yang putih, yang jernih. Orang-orang Yahudi mendengar jawaban Nabi, maka mereka membantah, "Enggak, dalam kitab suci kami itu surga itu adalah minal khubzi," itu dari roti. Maka oleh Nabi dijawab, "Al khubzu minad darmak," sama saja roti itu dari gandum yang putih. Nah, inilah jawaban Nabi ketika dibantah oleh orang-orang Yahudi tentang masalah tanahnya jannah tersebut. Ini hadisnya memang didhaifkan oleh Albani ya. Tapi kita temukan hadis yang sahih dalam Bukhari bahwasanya surga itu bahwasanya nanti di surga itu akan ada roti, khubzun wahidah. Apa yang menjadi roti di surga? Takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah. Bumi itu akan menjadi pada hari kiamat nanti satu roti yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, sebagaimana dipegang oleh seseorang akan rotinya di waktu safar, dan itu sebagai nuzulan, sebagai hidangan bagi ahli jannah. Ini bukan hadis yang kita bahas ya, tapi hanya mirip saja ya. Karena miripnya maka saya tampilkan sekaligus. Nah, tentang darmak belum kita temukan hadis yang lain yang sahih. 28. Al-khabarus salih, kabar yang baik, yaji'u bihi, mendatangkannya ar-rajulus salih, orang yang saleh. Wal khabarus su', dan kabar yang jelek, yaji'u bihi, mendatangkannya ar-rajulus su', orang yang jelek juga. Hadis ini dhaif, tetapi isinya benar, bahwasanya orang yang baik pasti hanya menceritakan yang baik-baik. Tapi kalau orang buruk, maka dia menceritakan yang buruk-buruk nih. Kita melihat keburukan orang, kita cerita-ceritakan, kita sebar-sebarkan, itu berarti kita adalah ar-rajulus su', kita orang jelek. Kalau kita orang baik, tidak akan sebar-sebarkan keburukannya orang lain. Karena menggibah, menyebarkan keburukan orang lain, itu hanya pantas diucapkan oleh orang yang ar-rajulus su'. Di dalam kitab Injil ada kalimat yang semakna dengan ini. Kalimatnya gini: kullu syajaratin tu'rafu min thamariha. Setiap pohon itu diketahui dari buahnya. Tidak mungkin pohon berduri memunculkan buah yang lezat-lezat seperti anggur dan sebagainya. Ya ada ya buah yang luarnya berduri, tapi hanya luarnya saja. Tapi kalau pohonnya sendiri tidak berduri. Nah, pohon-pohon yang berduri rata-rata ya buahnya buah yang pahit dan sebagainya. La yuqta'u minasyauqi inabun, tidak mungkin muncul anggur dari pohon yang berduri. Nah, maknanya seperti itu. Orang-orang baik menampilkan yang baik-baik, orang-orang buruk menampilkan yang menyampaikan yang buruk-buruk. 29. Al-khitanu, khitan yaitu tetak atau sunat. Sunnatun, hukumnya sunnah, lirrijali, bagi kaum laki-laki. Wa makrumatun, dan satu kehormatan, lin nisa'i, bagi para wanita. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum sunnah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib lahuma, wajib baik untuk laki-laki maupun perempuan, harus sunat, tidak sunat dosa. Pendapat kedua, sunnatun lahuma, sunnah untuk dua-duanya. Bapak-bapak tidak sunat nggak apa-apa, ibu-ibu nggak sunat nggak apa-apa. Pendapat yang ketiga, wajibun lirrijal, wajib khusus laki-laki saja, berarti ibu-ibu hukumnya sunnah.
Yang mengatakan wajib untuk dua-duanya adalah mazhab Syafi'i. Nah, orang Indonesia kan rata-rata mazhabnya Syafi'i, okay? Nah, maka kalau mengaku mazhab Syafi'i wajib khitan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, anak perempuan maupun anak laki-laki. Masuk Islam belum khitan, pakai mazhab Syafi'i wajib dikhitan. Masuk Islam belum khitan maka wajib dikhitan. Yang mengatakan sunnah itu adalah mazhab Malik sama mazhab Hanafi. Maliki sama Hanafi. Maka bisa kita katakan ini adalah pendapat mayoritas karena dua mazhab. Yang mengatakan wajib bagi kaum laki-laki mazhab Hambali. Maka ulama-ulama Saudi mereka fatwakan perempuan tidak wajib khitan karena yang wajib hanya laki-laki. Jadi Syafi'i wajib dua-duanya, Maliki Hanafi sunnah dua-duanya, Hambali wajib bagi laki-laki saja. 30. Al-kharaju, manfaat dari barang yang dibeli itu adalah bid-dhamani, dengan sebab menanggung. Ini termasuk hadis yang susah dipaham. Saya masih ingat sebelum saya menikah saya baca hadis ini dan membaca syarahnya nggak paham-paham saya. Akhirnya saya ke UMS menemui Ustadz Mu'in. Ustadz Mu'in waktu itu ngajar di UMS. Setelah selesai mengajar, saya tanya, Ustadz, apa makna al-kharaj bid-dhaman? Ternyata ini ada sesuatu yang dihapus. Al-kharaju mustahaqqun lil mushtari bid-dhaman. Nah, karena dihapus ini jadi susah. Al-kharaju, manfaat dari barang yang dibeli, mustahaqqun adalah hak milik lil mushtari, bagi si pembeli, bid-dhamani, dengan sebab dia itu yang menanggung kalau ada kerusakan pada barang tersebut. Ini meskipun sudah dipanjangkan masih juga susah dipaham kecuali dengan contoh. Saya kasih contoh. Saya membeli budak, ini budaknya. Setelah saya beli budak ini, saya gunakan budak ini selama 1 pekan. Setelah 1 pekan saya pakai, ternyata ketahuan budaknya ada cacatnya. Maka saya kembalikan kepada penjual. Nih, saya kembalikan budakmu. Budak cacat kamu jual. Maka dia minta kepada saya uang sewa budak selama 1 pekan. Baik, budak saya ambil lagi, tapi kamu sudah pakai budak saya 1 pekan, bayar. Saya tidak mau bayar karena saya pakai budak ini kan awalnya sudah saya bayar dulu kan. Nah, ini yang dihukumi menang siapa? Ini al-kharaju, manfaat dari budak yang saya beli tadi adalah milik saya, mustahaqqun lil mushtari, milik saya sebagai pembeli, bid-dhaman, karena kalau budak ini terjadi apa-apa saya yang nanggung. Seandainya budak ini mati, siapa yang nanggung? Saya kan. Seandainya budak ini naik motor kecelakaan, siapa yang nanggung? Saya kan, karena saya sebagai pembeli. Nah, karena kalau ada kerugian saya yang menanggung, berarti manfaatnya menjadi milik saya. Artinya si penjual tadi yang menyembunyikan aibnya budak tidak berhak ngambil uang sewa budak dari saya, karena penggunaan budak itu hak milik saya. Bisa dipahami? Nah, maka ini satu kalimat yang susah dipaham karena ada penghapusan kalimat dan juga perlu contoh supaya bisa dipahami. Nah, panjenengan enak nih, saya jelaskan sudah tanpa pergi kemana-mana. Saya waktu itu harus lari dari rumah ke UMS, naik motor pagi-pagi subuh. Ustadz Mu'in ngajar di sana, saya cegat. Al-kharaju bid-dhaman. Ini kisah yang saya ingat gara-gara susah paham kalimat ini. 31. Al-kharqu. Al-kharqu itu nama lain dari israf, berlebihan. Itu syu'mun adalah sial. Warifku, adapun rifkun kebalikan dari khurqun, berarti hemat. Itu adalah yumnun, berkah. Jadi kalau kita punya uang, harta jangan boros. Boros itu sial, hemat itu berkah.
hadisnya memang dhaif tapi sesuai dengan fakta. 32. Al-Khadir, Nabi Khadir, dia itu namanya adalah Ilyas. Jadi Khadir itu bukan nama tapi laqab. Nama aslinya apa? Ilyas. Tapi ini bukan Nabi Ilyas loh ya. Nabi Ilyas itu nabi yang lain. Nabi Khadir nabi yang lain lagi. Nah, Nabi Khadir namanya juga Ilyas seperti Nabi Ilyas. Paham ya? Lah sekarang kenapa Nabi Khadir disebut Khadir? Disebut Khadir karena ini farwatan bayda. Khadra. Innama summiyal Khadir, tiada lain Nabi Khadir disebut Khadir li'annahu jalasa, karena dia duduk ala farwatin bayda, pada tanah yang putih alias tidak ada tanamannya. Fa idza hiya, tiba-tiba tanah putih tadi tahtazzu tahtahu, bergerak di bawah beliau, khadra, menjadi hijau. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi Khadir kalau duduk pada satu tempat yang tandus, maka beliau bangkit dari tempat tersebut sudah otomatis jadi banyak tanamannya, rumputnya, sehingga menjadi hijau. Maka kalau ada Nabi Khadir nggak perlu kita nanam tanaman, udah beliau suruh duduk aja di mana gitu. Monggo Mbah duduk di sini Mbah. Nah, beliau pergi langsung jadi hijau. Tapi hadis ini dhaif. 33. Al-Khadir, Nabi Khadir fil bahar, tinggalnya di laut. Maksudnya seringnya tinggal di laut, ya kadang-kadang di darat. Wa Ilyas, sementara Nabi Ilyas fil bar, tinggalnya di darat. Yajtami'ani, keduanya kumpul kulla lailatin, setiap malam, inda radm, pada benteng alladzi banahu Dzulqarnain, yang dibangun oleh Dzulqarnain. Bainan nasi wa baina Ya'juj Ma'juj, yang membentenginya antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj. Wa yahujjani, keduanya haji, wa ya'tamirani, keduanya umrah, kulla'am, setiap tahun. Wa yashraban, keduanya minum, min ma'i zamzam, dari air zamzam, syurbatan, satu tekuan, takfihima, yang cukup bagi keduanya, ila qabil, sampai tahun depan. Ini hadis tentang Nabi Khadir masih hidup, tidak ada yang sahih sama sekali. 34. Al-Khattul Hasan, tulisan yang bagus, yazidul haqqa, menambah kebenaran itu, wuduhan, menjadi tambah jelas, atau wadhan ya. Kalau di hadis yang lain wuduhan ada tambahan waw, di sini tidak ada wawunya. Ini juga hadis dhaif. 35. Al-khalqu, makhluk itu, kulluhum, semuanya adalah iyalullah, tanggungannya Allah. Fa'ahabuhum ilallah, maka yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum, yang paling bermanfaat, li'iyalihi, kepada tanggungannya Allah. Jadi ini menghasung, memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi maknanya sahih, karena kita temukan hadis yang semakna. Khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Qudai. Sehingga hadis yang dhaif ini sudah tercukupi oleh hadis yang diriwayatkan Qudai ini. 36. Al-khalqu, makhluk itu, kulluhum, semuanya, yusalluna, mendoakan, maksudnya mendoakan ampunan, ala muallimil khair, kepada pengajar kebaikan, maksudnya ilmu agama, hatta, sehingga ninan, ikan-ikan al-bahar, di laut. Dalam hadis ini yang didoakan adalah muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Dalam hadis yang lain yang didoakan adalah talibul ilm. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna talibal ilm, sesungguhnya talibul ilm, orang yang mencari ilmu itu, yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya. Ini. Wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya pencari ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai', dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di laut. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, sahih. Nah, berarti dua-duanya didoakan kebaikan oleh semua makhluk.
baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Ini juga sahih hadisnya, riwayat Ibnu Abdul Bar. 37. Al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Yudhibu, menghancurkan atau melelehkan al-khataya, dosa-dosa, kama sebagaimana yudhibu, melelehkan al-ma'u, air itu, al-jalida, akan es. Jadi air yang sudah membeku namanya es, yaitu namanya jalid. Wal khuluqus su, adapun akhlak yang jelek, yufsidul amal, merusak amalan, kama yufsidul khallu, sebagaimana cuka itu merusak al asal madu. Hadis ini derajatnya juga dhaif. 38. Al khuluqul hasan, akhlak yang baik, zimamun, adalah satu tali kekang, min rahmatillahi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlak yang jelek itu adalah satu tali kekang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada kelanjutannya, ya. Tamamuhu, kelanjutannya adalah berada pada hidung pelaku akhlak yang baik tadi. Sementara tali kekangnya di tangan malaikat. Malaikat menariknya kepada kebaikan, kebaikan menariknya kepada surga. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang jelek, tali kekangnya itu dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ada di hidung pelaku akhlak yang jelek. Tali kekangnya di tangan setan. Setan menariknya kepada keburukan, keburukan menariknya kepada neraka. Nah, maka maksudnya, intinya adalah bahwasanya orang yang berakhlak baik akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga, dan orang yang punya akhlak yang buruk nantinya akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini memang dhaif, tetapi apakah kita temukan hadis yang semakna? Ada. Hadis yang semakna dalam Adabul Mufrad. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya Rasulullah, ada seseorang yang dia itu ahli tahajud, ahli puasa, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar, dia berada di neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu lagi bahwasanya ada seseorang yang dia tidak ahli puasa, juga bukan ahli tahajud, biasa-biasa saja, tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah. Kita coba cari ya lafalnya apa ya. Hiya min ahlin nar. Nah, ini kalimatnya gini, sesungguhnya fulanah itu tahajud, puasa, melakukan ini, sedekah, tapi sayangnya apa? Tu'dhi jiranaha, menyakiti tetangganya dengan lisannya, berarti akhlaknya jelek. Maka Rasulullah mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya untuk wanita tadi. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Adapun fulanah, dia salat fardu saja, sedekah sedikit, aswar itu potongan-potongan, sisa-sisa makanan yang sedikit nih, tapi dia tidak mengganggu siapapun. Maka Rasulullah mengatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk dari ahli jannah. Nah, maka hadis yang kita baca ini tadi maknanya sahih berdasarkan hadis dalam Al-Adabu Al-Mufrad. Sahha fil Adabil Mufrad. Kita tambah 2 hadis lagi. 39. Al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, la yumza', tidak akan dicabut, illa kecuali min waladi haidatin, dari anak hasil hubungan ketika haid, aw waladi zinyatin, atau anak hasil zina. Hadis ini dhaif. Maksudnya orang yang hubungan suami istri ketika haid nanti akan punya anak yang akhlaknya jelek. Efek dari yang haram menjadi buruk juga. 40. Terakhir, al-khuluqu, akhlak itu adalah wi'a'ud dini,
adalah wadahnya agama. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Sampai di sini kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang hadis-hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Bedanya akhlak dengan adab. Bismillah. Kata-katanya sendiri sudah beda ya, sehingga pasti ada perbedaan. Kalau dari sisi bahasa kontemporer, adab itu sekarang digunakan untuk makna sastra ya. Kuliah adab itu maksudnya apa? Sastra. Jadi penggunaannya sudah berbeda. Adapun furuq lughawiyah, kalau yang dimaksud itu ya, maka kita perlu mencari kepada kamus-kamus. Enggak apa-apa kita buka kamus, enggak ada masalah untuk tambahan ilmu ya. Al-adab. Nah, adabul mufrad yang muncul malah. Al-adab riyadatun nafsi, melatih jiwa, bitta'lim dengan diajar, wa tahdhib dan dididik, ala ma yanbaghi terhadap sesuatu yang pantas. Wa jumlatu ma yanbaghi lidhisnah, ini adalah tafsiran yang kedua. Sekarang al-khuluq, apa definisinya? Dari huruf kha. Ya mungkin juga sebenarnya sama ya, alias apa namanya, muradif. Al-khuluq halun lin nafsi, kondisi bagi satu jiwa, rasikhatun yang menancap, yang kokoh, tasturu anha yang muncul dari sebab kondisi tadi, al-af'al perbuatan-perbuatan, min khairin aw syarrin, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, min ghairi hajah ila fikrin warawiyah, tanpa perlu untuk berpikir karena sudah menjadi akhlak. Nah, jadi akhlak itu watak, jadi sudah menancap pada seseorang. Kalau adab itu yang baik, kalau akhlak bisa baik bisa buruk, maka akhlak lebih umum ya, tapi adab itu lebih khusus. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.